Badan Karantina Indonesia perketat lalu lintas hewan kurban. 5.000 nelayan Bulungan terima bantuan premi asuransi. Selamat sore saudara, senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda dalam Kalimantan Utara hari ini. Sejumlah informasi terkini telah kami siapkan untuk Anda dalam Kalimantan Utara hari ini. Bersama saya Jeremy, inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Saudara, mengawali informasi pertama, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Badan Karantina Indonesia memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit berbahaya, khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Pengawasan diperketat seiring meningkatnya mobilitas ternak antar wilayah, khususnya pemasukan dari luar daerah menjelang momen Idul Adha. Sebagian besar ternak masuk melalui Pelabuhan Malundung Tarakan sebelum akhirnya didistribusikan ke berbagai daerah di Kalimantan Utara. Kepala Karantina Kalimantan Utara, Icilang Langbuana Mahmud menyebutkan, momen Idul Adha menjadi periode rawan masuknya penyakit hewan seperti PMK, lumpy skin disease, dan antraks. Oleh karena itu, setiap ternak yang masuk wajib memenuhi persyaratan karantina, mulai dari kelengkapan dokumen resmi, kesesuaian jenis dan jumlah, hingga pemeriksaan fisik secara ketat oleh petugas. Badan Karantina atau Barantina menegaskan ternak tanpa dokumen atau masuk melalui jalur tidak resmi akan langsung ditolak dan berpotensi dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sebagai informasi, di Kalimantan Utara saat ini terdapat 8 titik resmi pemasukan dan pengeluaran hewan, sementara lalu lintas di luar titik tersebut dinyatakan ilegal. Kami mencoba menginisiasi, jadi kita kan sebenarnya ada sistem namanya disetiasi hubungan dengan rekomendasi bahasukan keluar dari masuk ke ada oleh kami datang prinsip itu jumlahnya saja yang ada kita implementasikan di lokasi batasan luar tadi di sistem kami itu ketika persyaratan masuk keluar itu ada, maka akan kami proses ada sertifikat veterinary ketika masih yang jadi masalah kan kami nggak tahu berapa sih totalnya berapa lagi atasnya memang nggak tahu. Seharusnya dibatasi, karena kalau nggak dibatasi, ketika misalnya anggap kita dibatasi utara, biasanya tarakan, hitungannya anggap 1.300 lebih, maksud kami ya, betul depan. Karena yang masuk 2.000, banjir, petani lokal gimana? Mereka kan di satu sisi juga kita masuk tanpa ada dilaporkan, tanpa ada dokumen, yang unreported dari itu. Ada potensi penyakit kayak besarnya whisky dan lain-lain lah kesana. Terus dua hal itu yang kita jaga, jadi secara fungsi kami border protectionnya jalan, terus ekonomi sekurnya kan jalannya agak atur gitu. Dengan hal itu kami dan rekomendasi itu penting saja dalam hal itu ya. Jadi ada potensi sebenarnya kira nanti dari inilah potensi udah kayak dahar usulan ya, usulan dari daerah. Itu kami komunikasi dan via langsung namanya itu supaya enak komunikasi ya jadi masing-masing dinas kabupaten atau kota ya orderannya itu kan bisa apa sih kebutuhan masing-masing nih kemudian rekom yang dikeluarkan oleh provinsi berapa nih yang ada di karantina berapa supaya biar datanya kan karena dari nyari milah kejadian yang 2 tahun lalu jadi Untuk memaksimalkan langkah ini, pengawasan juga terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, yakni dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait. Barantina berharap lalu lintas hewan kurban tahun ini dapat berjalan tertib dan aman, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga ketahanan peternakan di daerah. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, sebanyak 5.000 nelayan di Kabupaten Bulungan akan mendapatkan bantuan premi asuransi dari pemerintah pusat. Bantuan ini menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan bagi nelayan di Kabupaten Bulungan. Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Bulungan menerima bantuan dari pemerintah pusat yang difasilitasi oleh DPR RI. Salah satunya yakni perlindungan premi asuransi bagi ribuan nelayan.
Kepala Bidang Alat Tangkap DKP Bulungan Dharma Wangsa menyebutkan tercatat sekitar 5.000 nelayan akan mendapatkan fasilitas premi asuransi ketenagakerjaan. Melalui program ini, nelayan yang mengalami insiden saat bekerja termasuk resiko meninggal dunia akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Secara teknis, penyaluran dilakukan dengan mengusulkan nama minus nama nelayan untuk didaftarkan ke dalam program asuransi tersebut. Dengan jumlah nelayan di Bulungan yang mencapai 5.000 orang, program ini diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dalam menjalankan aktivitasnya di laut. Apabila ada insiden di lapangan menimbulkan nelayan yang meninggal dunia, akan dibantu kompensasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Teknisnya itu kita usulkan nama-nama yang kita usulkan untuk ke BPJS, daftarkan. Nanti penganggarannya karena ini dari pusat, mungkin apa langsung transfer dari pusat atau akan dikucurkan ke kita belum tahu ini. Kalau misalnya memang kita usulkan nelayan kita lewat 5.000 tadi ke tim dari DPR RI, nanti mereka yang mengolah terkait dengan pembayaran premi. Pemerintah daerah berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal serta menjadi langkah nyata dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Bumi Tenguyun. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan memprediksi fenomena El Nino yang berpotensi berkembang pada pertengahan tahun 2026. Hal ini dapat memicu penurunan curah hujan dan meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah wilayah. Namun masyarakat diimbau tidak perlu panik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui analisis dan prediksi ENSO terbaru mencatat fenomena El Nino berpotensi muncul dan berkembang pada periode mendatang, seiring meningkatnya anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik. Kondisi ini dapat berdampak langsung pada berkurangnya curah hujan, khususnya saat memasuki musim kemarau. Prediksi musim kemarau tahun 2026 menunjukkan sebagian besar wilayah berpotensi mengalami musim kemarau dengan sifat normal hingga lebih kering dibanding biasanya. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun, dengan sejumlah daerah menghadapi resiko kekeringan meteorologis lebih tinggi. BMKG juga mengingatkan bahwa dampak El Nino dapat memicu berkurangnya pasokan air bersih, penurunan produktivitas pertanian, serta meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada wilayah rawan hotspot. Menghadapi kondisi ini, masyarakat diminta mulai melakukan langkah antisipasi seperti penghematan penggunaan air, penyesuaian pola tanam bagi petani, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan menyiapkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak yang lebih luas. Observer BMKG Tanjung Harapan Zenia Ika Safitri dalam wawancara dengan TVRI menjelaskan bahwa El Nino tahun 2015 lebih ekstrim dibanding tahun 2026 sehingga masyarakat diimbau waspada namun tidak perlu panik. Untuk saat ini bulan April masih netral sih Mbak, tapi nanti Mei, Juni, Juli udah mulai mendekati ke lemah hingga moderat atau sedang. Baik, puncaknya nanti di bulan berapa? Puncaknya untuk Sekaltara ya. Untuk Sekaltara sangat beragam, jadi pada bulan Juli itu akan terjadi di Kabupaten Bulungan sama Kota Tarakan. Kemudian dilanjutkan bulan Agustus untuk Nunukan dan Malinau, dan yang sudah berlangsung itu di bulan Februari kemarin untuk Nunukan dan Sebatik. Pola ya. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, El Nino pada 2026 sangat mirip dengan 2015 jika dilihat dengan prediksi curah hujan per 3 bulanan. Namun kita tetap harus melihat variasi spasial dan temporalnya untuk tiap wilayah gitu. Tapi secara keseluruhan dilihat dari prediksi curah hujan 3 bulanan memang mirip dengan 2015. Relatif gitu. Namun kita bisa melakukan tindakan pencegahan yaitu terutama pada bulan Juli Agustus yang merupakan puncak musim kemarau untuk Tanjung Malas Timur. Serta kita harus menentukan langkah prioritas baik pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk antisipasi preventif kemunculan hotspot. Dan kita perlu mendorong upaya pembasahan khusus pada lahan gambut. Jadi kita perlu meninggikan muka air pada beberapa wilayah yang merupakan wilayah lahan gambut.
BMKG menegaskan pemantauan perkembangan iklim akan terus dilakukan secara berkala sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi ancaman El Nino. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Saudara, keberadaan jaringan gas di Tarakan dinilai belum mampu menjadi penopang stabilitas energi masyarakat. Di tengah isu kenaikan LPG non-subsidi, pemerintah daerah mewaspadai potensi gejolak yang bisa muncul jika terjadi kelangkaan atau peralihan konsumsi ke LPG subsidi. Kenaikan harga LPG non-subsidi dinilai berisiko menimbulkan masalah baru, terutama jika disertai kelangkaan di pasar. Kondisi ini berpotensi memicu pergeseran konsumsi ke LPG subsidi yang dapat menyebabkan antrian panjang di masyarakat. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyebut yang paling diwaspadai bukan hanya kenaikan harga tetapi kelangkaan barang di pasar. Meski Tarakan telah memiliki jaringan gas, cakupannya disebut belum merata sehingga belum bisa menjadi solusi utama bagi seluruh warga. Pemerintah kota juga menegaskan perlu verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya apakah terjadi secara menyeluruh atau hanya di titik tertentu. Selain itu, koordinasi lintas sektor akan diperkuat, melibatkan Forkopimda dan pelaku usaha untuk mencari solusi. Terkait ini kan belum ada pembahasan di kami. Dengan ada informasi ini nanti kita akan lakukan koordinasi dulu, kita akan rapatkan bagaimana mengatasi keadaan ini. Pertama, apakah keadaan itu real secara objektif eksis di lapangan atau hanya parsial? Kalau hanya parsial berarti apakah ada pemain? Nah, yang kedua, ya, dari temuan-temuan yang ada itulah kita akan melakukan analisis dan mengambil langkah-langkah gitu. Pengawasan distribusi LPG juga dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari keterbatasan personel hingga faktor non-teknis di lapangan. Pemerintah Kota Tarakan menegaskan pengembangan jaringan gas akan terus dilakukan secara bertahap. Diharapkan ke depan seluruh masyarakat dapat terlayani dan gejolak energi dapat ditekan. Siti Ardiadi dari Tarakan melaporkan. Dan informasi lainnya, Saudara, penertiban aktivitas pasar sore di Jalan Suprato, Tanjung Selor kembali menjadi perhatian. DPRD Bulungan bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait membahas solusi relokasi yang dinilai sudah mendesak kurang lebih 15 tahun. Rapat yang dipimpin Komisi 2 DPRD Bulungan bersama Wakil Ketua 1 DPRD turut dihadiri sejumlah OPD, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Disperinda Kop, pihak kelurahan, Camat Tanjung Selor, serta perwakilan masyarakat. Permasalahan pasar sore di Jalan Suprapto menjadi atensi warga karena dinilai melanggar aturan dan belum adanya tindakan tegas dari pemerintah. Aktivitas pasar disebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda Bulungan nomor 25 tahun 2002. Warga juga menyatakan sikap setuju terhadap rencana direlokasi. Masyarakat menilai pemerintah daerah belum bersikap netral dalam upaya penertiban. Di sisi lain, perwakilan pedagang menyampaikan bahwa pasar sore masih menjadi kebutuhan ekonomi masyarakat. Mereka pada prinsipnya setuju direlokasi, dengan syarat adanya tempat yang jelas untuk berjualan. Kami dari Komisi 2 bahwa RDP ini kami mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk mencarikan satu solusi atau titik temu antara pedagang kaki lima yang ada di pasar sore dengan masyarakat yang berdomisili Jalan Suprapto dalam waktu dekat ini untuk dipertemukan kembali untuk membuat satu kesepakatan bersama antara pihak pedagang pedagang pasar sore dengan warga masyarakat setempat, membuat satu kesepakatan bersama supaya ke depan tidak ada lagi hal-hal yang kita tidak inginkan. Bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah harus memanggil untuk mempertemukan mereka kembali untuk membuat satu kesepakatan bersama. Dan selanjutnya kami berharap juga dari Komisi 2 kepada pemerintah untuk mencarikan tempat atau merelokasi pada para pedagang sore karena ini sudah terlalu tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, baik pun peraturan daerah maupun undang-undang masalah kesehatan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan menyatakan kesiapan untuk menampung pedagang di Pasar Induk maupun Pasar Tanjung Palas. Namun hingga saat ini relokasi belum terrealisasi karena terkendala kesiapan tempat dan keterbatasan anggaran.
Pemda juga sampai saat ini terus melakukan koordinasi lintas OPD untuk mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan relokasi ke kawasan sekitar Sungai Kayan. Selain itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan analisis kebijakan secara menyeluruh terhadap keberadaan pasar sore yang telah berlangsung sekitar 15 tahun. Penertiban terhadap pedagang yang tidak tertib juga diharapkan segera dilakukan, sembari memastikan kejelasan legalitas perizinan pasar. Hari ini kami warga Pasar Sore senang dengan tanggapan pemerintah yang lumayan gercep, lumayan cepat menanggapi keluhan kami selama 15 tahun ini. Pasar Sore ya kita ketahui sendiri sudah berdiri lama di situ. Akhirnya ada sedikit titik terang di mana kami forum tadi sepakat di dalam ruangan rapat di RDP hari ini untuk Pasar Sore direlokasi dengan waktu, dengan toleransi waktu, jadi pelan-pelan. Jadi untuk sekarang ya kami warga Pasar Sore cukup senang dengan kesepakatan hari ini. Saya harapan untuk pemerintah semoga cepat dicarikan tempat relokasi Pasar Sore ini agar para pedagang bisa berjualan dengan layak. Dan kami pun yang tinggal di Pasar Sore sudah tidak ada lagi cerita-cerita yang ada haknya yang dilanggar, ada hak pejalan kaki yang dilanggar, ada hak bermukim yang dilanggar, seperti itu. Jadi harapan kami ke pemerintah semoga cepat permasalahan ini diselesaikan. Untuk mediasi ada, nanti akan dipertemukan antara warga Pasar Sore dengan para pedagang supaya dibikinkan kesepakatan untuk sementara waktu sebelum pemerintah masih mencarikan tempat relokasi, seperti itu. Melalui mediasi lanjutan dan penataan yang terencana, diharapkan solusi terbaik dapat segera diwujudkan sehingga kepentingan masyarakat, ketertiban kota, serta keberlangsungan usaha pedagang dapat berjalan seimbang. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.